Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya pada Agustus 2022. BI 7-day reverse repo rate dinaikkan 25 basis point menjadi 3,75%. Langkah ini menjadi pertama kalinya sejak Februari 2021, Bank Sentral Tanah Air menahan suku bunga acuannya di level 3,5%. BI juga menetapkan pada Agustus 2022 suku bunga deposit facility 3% dan suku bunga lending facility sebesar 4,5%. Hasil rapat Dewan Gubernur BI ini di luar dengan ekspektasi pasar. Konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia menyatakan bahwa mayoritas responden memperkirakan Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan kenaikan suku bunga ini sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk menjangkar ekspektasi inflasi inti akibat kenaikan BBM non-subsidi dan volatile food. Tak hanya itu, keputusan itu dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tingginya ketidakpastian global yang semakin kuat. Setelah sukses menyetop ekspor nikel mentah beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo berniat melanjutkan menutup keran ekspor barang tambang mentah lainnya. Di hadapan anggota Kamar Dagang dan Industri, sang kepala negara menyatakan pihaknya bakal menyetop ekspor bauksit, tembaga, hingga timah. Jokowi mengisahkan keberhasilan Indonesia dalam menyetop keran ekspor nikel mentah. Sejak tahun 2016, ekspor nikel hanya mendapatkan 1,1 miliar dolar AS. Sementara ketika sudah dilakukan penyetopan, di tahun 2021, ekspor dari nikel yang sudah memiliki nilai tambah ini mencapai 20,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jokowi menegaskan Indonesia harus sadar tak mungkin lagi mengekspor bahan mentah. Presiden Joko Widodo buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Sang kepala negara meminta kepada jajaran menterinya untuk menghitung dengan cermat sebelum menaikkan harga BBM. Jokowi mengatakan kenaikan harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kenaikan harga BBM memang seperti si malakama. Pemerintah sedang berkutat terkait pembatasan kuota atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya kuota Pertalite dan solar makin menipis. Terhitung hingga Juli 2022, kuota BBM Pertalite tersisa 6,2 juta kiloliter. Sementara konsumsi solar subsidi hanya tersisa 5,1 juta kiloliter. Sedangkan pemerintah telah menggelontorkan subsidi energi hingga 502 triliun di tahun 2022. Presiden pun menyatakan pihaknya tidak akan ragu menaikkan harga BBM jika APBN tidak mampu lagi menanggung tambahan subsidi. Rusia kembali matikan pipa yang menyalurkan pasukan gas Nord Stream 1. Langkah itu akan berlangsung dari 31 Agustus hingga 2 September. BUMN Gas Rusia, Gazprom mengatakan ada masalah teknis dengan satu-satunya kompresor pipa yang tersisa sehingga membutuhkan perbaikan. Pengumuman ini diyakini akan membawa nelangsa bagi Eropa lantaran pernyataan datang ketika pemerintah Eropa berebut untuk mengisi fasilitas penyimpanan bawah tanahnya dengan pasokan gas alam agar energi industri dan warganya bisa tercukupi selama musim dingin. Rusia memang telah secara drastis mengurangi pasokan gas alam ke Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Aliran melalui pipa Nord Stream 1 saat ini beroperasi hanya 20% dari volume yang disepakati. Moskow terus menyalahkan peralatan yang rusak atas penurunan tajam pasokan gas. Namun sejumlah negara seperti Jerman dengan lantang menyebut hal itu sebagai manuver politik. Ford melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal pada stafnya. Setidaknya ada 3.000 karyawan yang terkena PHK, dengan 1.000 orang diantaranya adalah pekerja kontraktor. Karyawan yang terkena dampak akan diberikan pesan secara personal bahwa mereka kehilangan pekerjaan akhir pekan ini. Peralihan produksi kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik jadi alasan utama pabrikan mobil asal Amerika Serikat tersebut melakukan PHK massal. CEO Ford Jim Farley menyatakan perusahaannya butuh karyawan yang lebih tepat untuk menangani produk kendaraan listrik. Bukan tanpa alasan, sebab Ford menargetkan setengah dari penjualan globalnya dalam bentuk kendaraan listrik pada tahun 2030.